Iya, jadi dasar sungai kita ini banyak dipenuhi sampah-sampah plastik, botol yang dia tidak bisa terurai dalam waktu yang singkat. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuan atas siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Mak, ini wingi demo dhewe wong 8. Ini aneka ikan yang kami beli di Pasar Sungai Buntu, Karawang. Misi sore itu adalah mengukur, mencatat, membedah, dan mengambil sampel isi perut ikan untuk diperiksa kandungan mikroplastiknya. Karena dilakukan di pinggir jalan, penonton pun berdatangan. Dia tuh di dasar laut sini. Di dasar laut, ya kan? Terus dia Prigi lalu mengajak bermain tebak-tebakan nama ikan. Oh, ini kenapa ini? Kenapa ini? Ikan kakap merah ini. Ini Putih. kalau ini kan apa? Udang. Udang ya. Kalau ini Tabel. udang juga. Namun permainan tebak-tebakan nama ikan ini tidak berhadiah sepeda. Siat makan apa? Ikan. Makan ikan. Kalau ikan makan apa ikan? Selar, nila. Kalau ikan di air makan apa? Dua. Apa makanan ikan? Ayo.
Ikan makan nasi. Harap. Nasi. Lumut. Lumut. Lumut, makan lumut. Ditutup. Ditutup ikan hiu. Tuh ikan hiu. Apa-apa. Enggak apa-apa udah, enggak apa-apa tuh ikan hiu. Tuh ikan hiu. Lihat giginya. Lihat giginya lihat. Tuh kan. Tuh deh ikan Giginya tajam itu, ya kan? Ikan Giginya tajam. itu. Giginya tajam. Ini apa namanya ini? Ikan hiu. Ini apa? Insang. Ini alat bernapasnya Napas. ikan. Ah, pinter. Napas ikan hiu. Pakai insang ya, betul. Buat bernapas. Ini pakai insang. Dia kan kayak manusia. Ikan sebelah. Kan Tapi insang hiu itu. nggak bisa napas di darat. Nggak bisa. Bakal meninggal. Terus Bang, di dalam air dia tuh disaring di sini. Kalau ini apa namanya tadi? napas hiu. Insang. Dan ketika tiba waktu berbuka, nasib ikan dan udang bahan laboratorium ini pun berakhir di sini. Ya, hari ini kita akan ke Ciujung, kita akan ke Kragilan, kita akan melihat salah satu pabrik kertas besar di wilayah barat, itu pabrik PT Indah Kiat. Mereka menggunakan juga kertas import untuk bahan baku mereka. Kita akan melihat tumpukan scrap sampah impor di sana, dan juga melihat limbah cair yang dibuang di Ciujung. Saat ini kami juga ditemani oleh Ko Asun. Dia pakar di bidang Sungai Ciliwung, melawan pemerintah, melawan normalisasi, melawan betonisasi. Ya, kita bersama Ko Asun, anak sungai. Pangeran Lebah. Pangeran Lebah. Kita mau kemana hari ini juga ikut? Ini mau silaturahim ke kawan-kawan Ciujung, udah lama. Kita ke Kulon, ke arah barat, ke sungai di Banten. Benar, kami sedikit menyimpang dari daerah aliran Sungai Citarum karena penasaran dengan informasi tentang pabrik kertas besar yang menghasilkan sampah plastik impor dan dibuang di tempat terbuka. Dan industri ini berada di dekat Sungai Ciujung di Banten. Satu setengah jam kemudian, kami tiba di lokasi.
buka aja jendela ya. Iya boleh. Ini plastik semua nih Mas Amin. Plastik ini sisa Limbah plastik pengolahan. impor nih. Ini seperti yang kita lihat di Desa Bangun atau di Pagak kemarin ya. Iya. Kan ini jauh lebih besar. Skalanya lebih besar. Skalanya jauh besar. Cuma bedanya kan dia tidak keluar dari areal pabrik ya. Nggak ada di kampung-kampung Kalau ya. Indah Kiat ini memang dia di Punya lahan, lokalisir di landfill. wilayah mereka. Kamera sih. Sampai di mana? Lurus aja di jalan itu lurus. Ntar ketemu. Ini apa ngambil sampahnya gitu? Plastik. Siap. Setelah mencari sedikit informasi, kami putuskan untuk memindahkan kendaraan di luar area pembuangan ini. Terus plastiknya yang harus kita rekam bahwa ini plastik problemnya. Kami lalu membagi rombongan menjadi 2 tim agar tidak menarik perhatian. Ada tapi sedikit, itu pun di apa ya, di dekat-dekatnya timbunan itu. Iya. Tapi ini skala luar biasa besar ini, besar sekali. Dan ini kan open dumping ini kan. Artinya mereka ditumpuk tanpa diolah, dan potensi untuk dia licit ke mata ke dasar ke bawah tanah itu sangat tinggi. Kemudian juga ke udara kan ini, dia terpapar dia, terbuka begitu. Jadi karena terbuka, Terus kemudian ada sampah impor kan ini. Iya. Ini kan kita nanti lihat Iya. brand-brand dari luar negeri, dari Amerika, dari Italia itu banyak kita jumpai di atas tumpukan sampah ini. Ini jelas ya mengganggu lingkungan, kemudian juga ya kembali martabat bangsa kita kan. jadi walaupun di desa-desa sekitar kawasan Indah Kiat ini tidak ada seperti di Jawa Timur, Dibangun, tetap ya. risiko lingkungannya Tetap tinggi risiko lingkungan sangat tinggi. karena open dumping. Karena dia open dumping, terus ya, yang terpenting kan ini sampah import ini kan Iya. sebenarnya kan Indonesia sendiri kan tidak mampu, tidak becus ngolah sampah gitu, apalagi kemudian kita pakai kemudian macam-macam ngolah sampah luar negeri gitu. Ini kan Iya. nggak keserakahan dan kelalaian lah gitu yang diperbuat oleh aparatur negara kita ini. Sesaat kemudian, kami telah kembali ke lokasi pembuangan sampah plastik impor PT Indah Kiat di Serang, Provinsi Banten. Perusahaan ini adalah bagian dari raksasa Sinarmas. Vermont Stab, cheddar, cheese. Jadi ini confirm impor kayaknya Mas ya? Ya ini impor. Ini impor. Student card Miguel Arayan. Jenis-jenis Latin. Kaduka. Veterinary, mungkin makanan ternak ya. Jadi ini yang sudah kena mesin cacah ini kayaknya. Iya, ini terus shredder data. Iya. Ini kan dia kan masuk mesin kertas itu kan. Kayak dicampur gitu, kasih air terus dipotong-potong gitu kan. Cacah gitu ya. Don Pak, Apakah cari gini Pak. Cari plastik. dari plastik? Iya, yang ada gambar-gambarnya lucu-lucu gitu loh Pak. Buat anak sekolah. Oh iya. Kayu ya? Enggak sih, untuk anak sekolah, gambarnya dicontoh. Gambarnya dilihat. Mana ini Eropa ya? EU Jogbruk. Kayaknya Eropa ini, Pak. Nah, made ini ya. Atau udah tahu mereka ini. Kopi ya kayaknya. Kopi ini. Ya. Depannya.
kepala ekologis Karen Rose. Nah itu, beliau mau turun. Wah, dapat apa itu, Pak? Plastik. Nanti ditimbang situ ya, Pak ya? Iya. Dari pagi, Pak. Botol banyak kan, Pak? Apa banyak kan, Pak? Atum. Atum. Iya. Oh. Mantap. Ini luar biasa ini. Di depan hidung ibu kota ini. Saya nggak ngerti orang KLHK ini. Tapi ini legal apa tidak sebenarnya? Artinya ini kan open dumping ya. Jadi open dumping kita ini kan punya problem masalah sampah gitu maksudnya. Dari Prancis ini. Bukankah konsep TPA kita seperti Bantar Gebang, Suwung di Bali atau semua TPA di Ya, tapi Indonesia? kan itu kan sampah kita gitu, bukan sampah luar negeri yang notabene mereka selalu menggembor-gemborkan mereka bagus dalam pengolahan sampah gitu loh. Mestinya kan ini harus terbuka mata mereka kalau ternyata sampah mereka itu kemudian di open dumping gitu. Ya mereka harusnya tahu diri dong kemudian menghentikan karena memang tidak mampu kemudian dia mengolah sampah. Jadi sampah yang kita impor itu tidak mampu dikelola dengan baik di open dumping seperti ini. Dan ini ikut lewat kertas impor ya? Iya, itu kertas kan juga bekas ya? ini yang menarik juga kan ini kan bukan dia terbuka aku titip sampah ndak, aku pingin ngolah sampahku di Indonesia ndak, tapi mereka nyolong gitu loh. Separuh nyolong, Spanyol dia. Mereka menitipkan atau menyelundupkan sampah-sampah loh ya, bukan limbah plastik, sampah plastik. Ini kan food packaging semua tadi. Ini food packaging nggak boleh ini. Nggak boleh di aturan kita nggak boleh orang masukkan sampah ke dalam negeri kita ini. Walaupun mereka alasan ini keikut di sampah Nggak kertas bisa ya? ini kan udah bertahun-tahun. Ini kan tahun kita punya aturan baru. Ada batas limit tertentu gitu loh. Punten, Bu. Ini kan bisa Jerman kan. Bu, boleh ikut cari di sini Bu ya? Boleh ikut cari di sini. Oh iya. Kalau aku nanjak anak ini. Ini Parma. Dari Parma. Memang saat ini Itali paling banyak buang sampahnya ke Indonesia. Itali kertas ya. Itali, Jerman juga banyak Jerman itu. Ini mokong-mokong ini. Enggak gitu. Sebentar. Jadi ada beberapa masalah. Yang pertama adalah kita mengimpor kertas bekas yang di betul. dalamnya ada plastik. Iya, pertama itu pelanggaran ini. Itu pelanggaran pertama. Pelanggaran apalagi Walaupun apalagi alasannya negara-negara ini kan ikut konvensi Basel. Mereka jelas menandatangani kalau mau mengekspor sampah ke negara lain itu harus sepengetahuan negara asal. Kemudian dilihat kapasitas negara asal itu. Ini kan jelas pelanggaran Basel konvensi gitu loh. Jerman, kemudian seperti dari Itali. Terus masalah yang kedua, industri sendiri seperti Indah Kiat ini misalnya atau pabrik kertas bekas Iya. yang lain tahu bahwa di kertasnya ada kontaminan sampah Betul, plastik, betul. tetapi mereka tetap Iya, ini kan apa ya sudah berlebihan lah cari untungnya ini. Kayak gini kan ini kan lebay banget lah. Kemudian kalau ini dibiarkan kan kemudian meskipun ini di lokasi mereka, tapi kan ini juga mereka tidak mampu mengolah gitu loh. Ini kan nggak mampu mereka bergunung-gunung ini kan mereka nggak mampu mengolah ya jangan diteruskan lah. Jadi pemerintah harusnya kan ada kuota gitu. PT Indah Kiat adalah produsen kertas dan kemasan karton yang mengimpor kertas bekas. Semakin murah harga kertas bekas yang diimpor, semakin banyak kandungan sampah plastiknya. Tak heran, banyak pabrik kertas akhirnya secara tidak langsung juga menjadi produsen sampah plastik. Dengan kapasitas produksi kertas mencapai 2 juta metrik ton per tahun, Indah Kiat Serang mengekspor produk kertas dan kemasan karton mereka ke Amerika,
Australia, Afrika, dan Eropa. Lalu kertas baru itu akan kembali ke Indonesia dalam wujud kertas bekas yang diboncengi sampah plastik, karena negara maju sendiri gagal mengolah sampah mereka. Hanya 9-11% sampah plastik di seluruh dunia yang berhasil didaur ulang. Ini terjadi karena biaya memproduksi kemasan baru jauh lebih murah daripada mendaur ulang sampah. Di tempat terbuka dan terpapar cuaca seperti ini, gunung plastik ini perlahan akan berubah menjadi remahan kecil atau mikroplastik. Dan ketika hujan, serpihan mikroplastik itu akan tersebar, terbawa air, dan masuk ke dalam seluruh sistem saluran air, termasuk saluran irigasi dan Sungai Ciujung. Ini adalah lokasi PT Indah Kiat di Serang, Banten. Dan ini adalah lokasi pembuangan sampah plastik impor atau open dump site mereka. Lalu ini adalah saluran irigasi serta Sungai Ciujung. Semuanya akan bermuara atau berakhir di lautan. Tak heran jika pada 2050 diperkirakan jumlah mikroplastik akan lebih banyak dari plankton. Artinya, ikan yang kita makan lebih besar kemungkinan menelan mikroplastik. Ini adalah limbah plastik yang baru keluar dari pabrik. Puluhan pemulung menyambutnya untuk mengais apa yang masih berharga. Ayo kita ikut tuh, ikut cari plastik. Boleh ikut tuh ya? Cari atom boleh? Iya. Buat lebaran. Ayo bisa Bisa lah, mau cari plastik ya. gambar-gambar ya. Ambil gambar. Cari dolar, Pak. Nama saya Bang. Ini adalah kompetisi yang akan berlangsung ketat. Maju. Sabar.
ngobrol nih. Wow. Sampean dapat apa? Ini mirip banyak ini oh. Apa ini? Ini Chesapeake mana Kanada ya? Kanada. Mana ini? Respect bebek. Mana ini, Pak? Secaucus. Yang jelas nggak ada di Indomaret ya. Nggak ada di Maret ini kayak juga nggak ada di Maret ini. Made in USA, pabrik Uni Eropa ini. Makanan anjing ya? Karena nasu. Ya, prihatin lah kita kayak gini. Prihatin banget ini. Mana mungkin kemudian ini dekat dengan Jakarta itu. Sementara kompetisi masih berlangsung, truk lain datang. Dan ronde kedua dimulai. Awas, kamera, siap. Action, action. Kasih jalan, kasih jalan. Jadi realitanya kan sungai-sungai kita ternyata dipakai untuk mencuci sampah ini. Ternyata kan kita menggunakan atau mengimpor kertas, kemudian dicuci, kemudian dibuang ke sungai, ke Ciujung, Citarum, Berantas. Itu sungai-sungai penting yang dulu membangun peradaban kita gitu. Ini sangat ironis kemudian segelintir orang menikmati kemakmuran dengan mencuci sampah dari luar negeri ya, negara-negara maju yang kemudian kita yang di bawah, kita yang di hilir, kita masyarakat yang tinggal di tepi sungai harus teraniaya bertahun-tahun menerima beban pencemaran itu. Dan pemerintah tidak melakukan upaya pemulihan, tidak melakukan pengendalian, bahkan menghukum mereka yang jelas-jelas membuang limbah cair yang mengotori dan merusak sungai-sungai kita.
kami ini kan lagi jalan-jalan sungai. Iya. Kami ini dari Brantas, Iya. Bengawan Solo, terus Iya. Citarum, terus di ujung ini. Kan kita ngelihat ternyata ada banyak pabrik yang buang limbah langsung ke sungai. Ah, Kemarin kita lihat ada ini Dakiat. iya. Gimana sih selama ini, Kang? Lah ya sebenarnya mah kan persoalan Serang Utara itu kalau ditilik secara kemerosotan ekonomi, dia merosot. Yang sama ingat betul ya boleh ditanyakan ke masyarakat yang lain. Dulu di daerah sini itu kan mata pencariannya nelayan. Satu nelayan laut, tangkap, tambak, terus kemudian petani, baru yang lain buru gitu kan. Nah dulu itu pergi haji itu hasil basang bubu di Empang. Sebelum tahun 90-an. Sebelumnya dulu. Oh ya, Indah Kiat itu 91 ya? Iya, sebelum Indah Kiat ada. Itu bawa hasil bubunya itu dipikul kalau bahasa sini itu. Bekol ya. Dipikul. Jadi ada 2 tempat wadah udang itu kan. Kanan kiri itu dipikul. Lah dikumpulin pergi haji itu. Bukan hasil panen bandengnya, lain lagi. Ini mah hanya bubu ini, udang alam. Udang alamnya ya? Udang alam. Kayak udang windu gitu ya? Iya. Lah sekarang dapat 10 kilo juga. Bagus sudah, atau jempol 2. Artinya di sini ada penurunan hasil tambak, hasil tangkap ikan, gitu kan. Terus kemudian hasil panen juga ada kaitan sebenarnya, panennya kena berkurang. Nah, artinya di sini ada sebab, gitu kan. Ada sebab. Kalau misalnya tambak, sebabnya berarti persoalan pencemaran air. Airnya ya, Gitu kan. Karena di hulu Ciujung Baru itu ada Indah Kiat, ada pabrik-pabrik yang lain, Peperia, segala macam. Yang saya sampai detik ini belum percaya tentang kontrol dari BPLH sendiri. Lemah mereka ya? Lemah, karena kitab yang digunakan mereka kitab hanya sebatas mereka menerima laporan. Jadi pabrik Menerima laporan. Kasih laporan ke BPLH. Tanda tangani. Selesai. Lah kitab kita ngelihat di Empang ikan pada mati. Itu mati kan ya? Lah mati kalau udah kumat itu ngebuang limbah itu di sungai pada mati. Itu kitab kita. Lah kalau kitab mereka misalnya ini sesuai baku mutu, sesuai LH. Kalau kitab kita yuk ngopi bareng-bareng. Atau kita mandi bareng gitu Mandi kan. bareng. Merenang bareng, mandi bareng. Berani nggak? Gitu. Khalid dan warga di sekitar Sungai Kali Asin ini sedang resah. Karena proyek sodetan dari Sungai Ciujung Utama yang telah tercemar akan dialirkan ke sini. Lah tiba-tiba tahap 2, lah kita sepakat yang namanya normalisasi itu sepakat. Artinya biar bisa jadi tempat rekreasi, bisa nyuci Kebutuhan sehari lah. kebutuhan sehari-hari, dari mulai cuci piring sampai mandi junub segala macam kan. Bersuci itu karena kan Allah memberi Kasih air air ke untuk bersuci. muka bumi ini untuk bersuci, kemudian dibikin tidak suci, ini jahat namanya. Sama aja mengganggu hubungan masyarakat wilayah sini dengan Tuhannya gitu. Bagaimana wudunya kalau ini tercemar gitu kan? Bukan hanya wudu, ada yang lain-lain deh, banyak itu air mah urusannya. Jadi batal semua ya? Batal semua, bahkan lebih mahal daripada emas. Air mah. Kalau nggak ada air mah, emas segram berapa, air berapa masih beli air. Karena air mah kalau nggak ada 1 hari, waduh udah mampus orang. Nah itu kenapa saya menolak sodetan. Tiba-tiba di program keduanya gitu ya, misalnya di episode keduanya, sini udah nih gitu kan, selesai. Nah gelombang kedua gitu, bukan judul di plangnya itu long story, malah mau lebih fokus kepada bagaimana ngebobok. Oh, bobol gitu? Ngebobol dari bawah, dibobol. Sungai yang di Ciujung Gede yang itu dibuangi limbah yang tadi, yang kotor hitam yang itu, kotor hitam itu mau masuk ke sini gitu, mau ditaruhin pipa, mau disambungin ke sini. Lah saya kan nggak setuju sebagai masyarakat. Kalau maksa, iya, pemerintah maksa
sama aja pemerintah ngajak perang dengan 14 desa di wilayah utara. Dan ini lebih bahaya perlawanannya daripada perlawanan tambang pasir dulu di Lontar. Kalau dulu mah di Lontar itu cuma desa Lontar, Kebon, Alang-alang, Palingan, Tengkurak. Kalau ini 14 desa bersatu. Kalau ada ngomong organisasi dari utara mensepakati bobokan atau sodetan, saya jamin itu LSM cepon. Apa cepon? Cepon itu rames nasi bungkus yang gak tahan lapar, ngorbanin masyarakatnya sendiri. Itu saya jamin tuh. Yang otaknya kesehat itu. Eman-eman ini. Sayang ini. Satu-satunya sungai di utara, ya ini yang harus kita jaga. Justru kita mau dorong perdanya, bagaimana perdesnya, biar supaya masyarakat jangan ngebuang sampah di memiliki sungai ini ya. sungai ini. Karena hubungan. Benarkah kualitas air sungai ini masih cukup baik? Andreas, Aziz, dan Daru melakukan pengujian. Secara umum Saya juga mau tanya. sedang ya, PDAM agak pernah tercemar. untung Memang apa? ada pencemaran tapi sedikit karena aktivitas domestik yang banyak sepanjang aliran sungai ini tadi banyak kegiatan mencuci, mandi, juga buang sampah sih yang jadi masalah sepertinya di sini yang harus dikendalikan. Tapi kalau dilihat dari TDS-nya masih lumayan bagus. TDS-nya untuk air minum itu kan standarnya 500. Nah, di sini tuh 560, jadi sedikit saja di bawah. Jadi kalau mungkin aktivitas pencucian deterjennya bisa dikendalikan gitu ya, mungkin dipilih deterjen tertentu yang memiliki kadar racun yang sedikit, jadi bukan deterjen yang banyak mengandung tambahan kimia seperti yang ada pewanginya, pelicinnya. Nah itu jadi yang alami lebih bagus, misalnya yang sabun apa tuh colek atau yang batangan. Nah itu cenderung lebih sedikit bahan kimianya. Kemudian juga sampah ini sih yang saya lihat sangat mengganggu, karena tadi beberapa kali selama kita di sini melihat beberapa orang tuh lempar sampah satu kresek gitu ke sungai. Harusnya kan dari rumah itu bisa dipilah gitu, dan kalau di sini pekarangannya masih luas, sebenarnya tinggal bikin aja lubang di tanah untuk mengolah sampah organiknya. Jadi tadi sampah sisa sayur dibuntel kresek terus dilempar ke sungai. Padahal sisa sayurnya sendiri nggak masalah. Nah sisa sayurnya nggak masalah, kreseknya ini yang nanti akan nyangkut di sungai juga terurai menjadi mikroplastik, dan ini akan melarutkan juga bahan-bahan kimia plastik, kemudian dimakan ikan, dimakan hewan-hewan air, dan akhirnya dimakan lagi oleh masyarakat, kembali lagi ke dalam tubuh kita gitu. Jadi metafora tadi walaupun ada cemaran sampah, tapi metafora bahwa ini sebenarnya sungai yang masih bersih tapi mau dibikin sodetan dan dioplos dengan air yang lebih tercemar, itu betul ya, metaforanya. Iya, itu sebaiknya ditolak ya sudetan ini, karena dari sana apalagi ada industri yang sangat besar ya. Kalau kita lihat skala limbah sampah padatnya demikian banyak, maka saya belum menelusuri juga berapa total kapasitas produksinya, tapi kalau lihat dari volume sampah padatnya itu limbah cairnya pasti juga sangat banyak. Dan tadi Kang Khalid bilang sebelum ada Indah Kiat ya, sungai ini sangat bening gitu ya. Dan sekarang yang di Ciujung Baru itu sekarang sudah hitam gitu kalau musim kemarau, dan ada pabrik lainnya, tapi yang utama di sini Indah Kiat. Nah, limbah industri ini sangat sulit dikendalikan kalau sudah terlanjur tercampur ke aliran sungai. Jadi sebaiknya kalau kita bisa mencegah masuknya limbah industri itu lebih mudah untuk mengendalikan masyarakat, itu mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Kami meninggalkan Serang di Banten pada 1 Mei 2021. Perjalanan menyusuri Citarum belum selesai. Namun kami harus jeda selama beberapa waktu karena ada pekerjaan yang harus dirampungkan.
para peneliti ekoton akan kembali ke Jawa Timur. Namun sembari pulang, para peneliti dan aktivis ini merencanakan sesuatu. Sampah negara-negara maju dibuang di Indonesia. Sampah plastik dari Amerika, New Zealand, Italia, Kanada, Australia, Inggris dibuang di Banten, di Karawang, di Mojokerto. Jutaan ton sampah mencemari sungai-sungai di Pulau Jawa, Ciliwung, Citarum, Ciujung, Bengawan Solo, Brantas. Kami ingin Presiden Jokowi membuat peraturan presiden untuk memulihkan kualitas sungai-sungai di Pulau Jawa, Ciujung, Citarum, Bengawan Solo, dan Kali Brantas. PT Indah Kiat, PT Pijo Deli, PT Kamas Fortuna, Sinarmas Group telah membunuh sungai-sungai di Pulau Jawa. Sinarmas Group telah membunuh Citarum, Ciujung, dan Kali Brantas. Kita ingin Jokowi menghidupkan kembali sungai-sungai yang telah dibunuh oleh PT Sinarmas, sungai-sungai yang telah dibunuh oleh PT Indah Kiat, sungai-sungai yang telah dibunuh oleh Pijo Deli dan PT Kamas Fortuna. Setiap hari jutaan ton limbah cair dibuang di Ciujung, Citarum, dan Kali Brantas. Amerika, tarik. Italia, Amerika, Kanada, Jepang setiap hari mengirimkan puluhan kontainer ke Pulau Jawa.
Sampah ini nggak bisa didaur ulang, bisanya cuma dibakar. Tengah-tengah aja. Mana Pak? Berapa Pak? Berapa jam? Setengah jam? Enggak, sebentar lagi nggak boleh. Berapa? Oh jangan, capek. Baru datang Pak, bentar Pak. Nanti boleh lagi? Nggak boleh. Ini langsung berhenti gitu. Oh, jangan Pak. Jangan gitu Pak. Nggak bisa lebaran kita. Nggak bisa lebaran gitu. Sama saya sama, saya saudara Oh, iya. Ya. Mantap. Mantap. Iya. Tapi ini kita di jaga tempat sampah ini Pak. Iya, ngerti. Nggak boleh itu Pak. Ngerti kan ya nggak boleh. Sudah Pak nih. Jadi Amerika buang, kita beli kertas, tapi kemudian di dalam kertas disisipi plastik. Sampah ini Pak yang Sampah ini disisipi popok, pembalut, macam-macam Pak. Terus nggak bisa didaur ulang kan Pak. Nah, ini dibuang seperti ini. 30 tahun Pak, sejak 91 pindah kiat. Terus dibuang ke sungai seperti ini. Ini di Keragilan, Serang. Kalau ini di Karawang sama Pak. Polanya sama, Karawang buang seperti ini. Karawang buang juga ke sungai. Pabrik kertas ini Pak. 30 tahun Pulau Jawa jadi tumbalnya Amerika, tumbalnya Inggris. Pukul 11, unjuk rasa ini diminta bubar oleh polisi. Kita berharap terbuka hati Jokowi memulihkan sungai-sungai di Pulau Jawa, menghentikan impor sampah asing ke Indonesia. Terima kasih Jakarta. Kami berpisah di pelataran Monas, Jakarta, dan akan bertemu lagi untuk melanjutkan ekspedisi di beberapa bagian Citarum. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tapi sebelum itu terwujud, kami kehilangan sahabat dan kawan perjalanan. Peneliti senior dan kepala laboratorium Ekoton, Andreas Agus Kristanto Nugroho, meninggal dunia pada Oktober 2021. Engkau telah memanggil saudara Andreas Agus Kristanto Nugroho dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Saat ini kita sedang melakukan observasi keanekaragaman jenis ikan di Kali Brantas. Pada hari ini, Rabu 4 November 2009, tim Ekoton yang terdiri dari Amir, saya Riki dan Andreas sedang berada di Desa Jongbiru, Jembatan PG Merican. Saat ini kita sudah menemukan kurang lebih 6 jenis ikan yang mendominasi Sungai Brantas di daerah Jongbiru ini. Seratus orang positif itu luar biasa atau tidak sebenarnya? Ya saya sangat luar biasa karena ya tadi itu sudah jadi rewarding kita sebenarnya bahwa kita sudah benar-benar harus menolak plastik sekali pakai. Bahaya mikroplastik itu ada dua. Si mikroplastik itu adalah plastiknya sendiri yang terbangun dari bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah si mikroplastik itu jadi transporternya bahan-bahan kimia yang ada di sekitar mereka.
itu yang itu. Oh, bukan ini juga. Ini gudang. Setelah kepergian Andreas, kami melanjutkan ekspedisi 3 sungai pada tahun 2022 guna menuntaskan penelusuran Sungai Citarum di Jawa Barat. Citarum adalah sasaran proyek berbasis utang luar negeri triliunan rupiah dengan mengerahkan tentara.